guru. Nah itu ya, baru nanti kita sisir lagi yang lain, Pak. Jadi memang satu persatu kita mesti bereskan, tetapi tadi saya sudah sampaikan, tentu tidak bisa semua. Karena administrasi sudah 38%. Baik, Ya, oke. kalau postur APBD, APBN-nya nanti tentu nggak lucu gitu kalau kita tidak memanage itu dengan baik. Oke, oke. Mas Aris, saya ingin Anda tanggapi dong. Jadi secara umum memang kalau berdasarkan undang-undang tidak bisa ya, tanpa tes. Tidak bisa itu dilakukan. Jadi pasti harus pakai tes. Tapi kalau ada tuntutan dari teman-teman untuk memberikan prioritas, memberikan afirmasi yang jelas kepada mereka, itu kan sebetulnya sah-sah saja. Apakah itu bisa diakomodasi sebetulnya? Ya, saya kira tinggal pilihan kita mau tabrak undang-undang atau tidak. Ya, tapi kalau sumpahnya Presiden DPR kan harus menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya, tidak mungkin. Itulah sebabnya sebenarnya sudah agak lama ini, hampir 5 tahun ini kita mendorong dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di dalam undang-undang itu ada beberapa pasal yang kita ajukan untuk bisa ditimbang pemerintah dan disetujui, terutama di dalam draftnya yang sampai hari ini tidak berubah adalah di pasal 134 kalau tidak salah, ada 5 ayat di situ yang itu sebenarnya kita sediakan untuk memudahkan teman-teman yang bekerja sebagai honorer, tentu pada batas kurun waktu yang amat sangat lama diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil dengan verifikasi yang ketat, ya, supaya tidak ada penipuan seperti zaman yang lalu. Nah, bagaimana dengan honorer-honorer yang pasca undang-undang itu diberlakukan, karena hanya mengatur norma atau ketentuan yang tegas membatasi bahwa jenis ASN kita hanya 2, PNS dan P3K, maka yang muda-muda yang pasca undang-undang berlaku ya lewat tes. Ya, lewat seleksi yang disediakan. Kalau PNS itu ada 5 tahap, kalau P3K ada 4 tahap. Nah, bahwa di dalam proses seleksi itu ada afirmasi, ada semacam kemudahan, nah itu bisa saja sebuah kebijakan yang ditempuh. Tetapi kalau tidak melalui tes, tidak melalui seleksi, nggak bisa, itu amanat undang-undang. Itulah sebabnya maka saya mendorong, mari kita bedakan. Dari total honorer yang ada, pertama datanya dibereskan dulu di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Supaya data itu nggak berubah setiap saat, setiap waktu. Ya, karena seringkali begitu, satu RDP dikatakan sekian, bisa berkurang kalau dengan DPR. Lah itu dibereskan datanya dulu. Kemudian mana yang telah mengabdi kepada negara sampai pada batas sebagaimana yang kita usulkan dalam perubahan undang-undang tanggal 1 Januari 2014. Lah itu yang kita prioritaskan dengan verbal yang ketat tadi, Mbak. Nah, yang pasca itu lewatlah mekanisme yang ada. Sekalipun di dalam mekanisme itu diberikan satu kebijakan afirmasi yang data memudahkan. dibereskan dulu, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah pastinya. Termasuk nanti saya ingin tanya ke Kang Bima juga, selain data dibereskan, sebetulnya alokasi anggarannya selama ini apakah memang menjadi masalah? Sehingga akhirnya apakah ini menjadi modus akal-akalan pemerintah tidak mengangkat tenaga honorer karena ada keterbatasan anggaran? Kami akan ulas pemirsa usai jeda.